Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan apa itu adiksi akan internet dan jejaring sosial. Di mana saat ini perkembangan internet dan alat komunikasi seperti smartphone sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2020 tercatat sekitar 175,5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268 juta jiwa. Internet telah menjadi saluran utama bagi bisnis dan individu tua dan muda untuk terhubung, berinteraksi, dan berkomunikasi tanpa pembatasan geografis untuk meningkatkan keterlibatan sosial mereka secara nasional dan universal. Hal ini telah membuat dunia menjadi semakin lebih kecil tanpa jarak yang memungkinkan orang untuk mengakses informasi, penelitian, pendidikan, hiburan, dan sebagainya. Lalu, bagaimana seorang individu akan menjadi adiksi akan internet dan jejaring sosial? Nah, itulah yang akan kami jelaskan pada materi yang akan kita bawa ini. Baiklah, pertama, apa itu adiksi? Pada prinsipnya, adiksi berkaitan dengan ketergantungan seseorang terhadap substance atau zat yang merugikan tubuh. Atau bisa disebut, adiksi ini sebuah penyakit otak yang akan merubah perilaku dan psikologis orang yang mengalaminya. Lalu, apa hubungannya dengan internet dan jejaring sosial? Nah, adiksi akan internet ini, penggunanya termasuk dalam golongan adiksi jika pengguna itu menghabiskan waktu antara 40 sampai 80 jam per minggu. Kecanduan akan internet akan ditandai durasi penggunaan secara berlebihan sehingga mengganggu aktivitas mereka dalam kesehariannya. Lanjut ke adiksi jejaring sosial, sama dengan hakikat adiksi itu sendiri, pengguna media sosial yang memakan waktu secara durasi sehingga individu tersebut menggunakannya secara berkepanjangan sehingga mengganggu kehidupan si individu tersebut. Kebanyakan orang yang kecanduan internet, sosial media, ini dikarenakan mereka menemukan sesuatu dalam itu yang tidak mereka didapatkan di dalam dunia nyata. Internet dan sosial media menawarkan semua informasi yang ada di Indonesia dan internasional. Sehingga apabila kita tidak dapat menguasai diri, maka kita akan terjebak menghabiskan waktu untuk mengakses internet dan sosial media yang terhubung dengan internet secara keseluruhan. Maka dari itu, hal tersebut yang mendorong untuk adiksi ini menjadi tingkat yang lebih lanjut. Kita beralih ke faktor utama yang merupakan masalah pribadi dari seorang individu tersebut. Sebagai manusia, tentunya kita tidak bisa lari sebagai masalah yang muncul setiap harinya. Meskipun berulang kali diselesaikan, namun baru selalu muncul dan memberikan warna tersendiri bagi hidup manusia. Bagi beberapa orang, masalah-masalah tersebut justru membuat hidup mereka lebih bermakna. Namun berbeda dengan calon pecandu internet, masalah-masalah yang muncul tidak henti sering membuat mereka membutuhkan sesuatu untuk menyadarkan diri, dan internet adalah salah satunya. Kecanduan internet yang disebabkan oleh masalah pribadi seperti ini biasanya mirip dengan kecanduan rokok, alkohol, dan narkoba. Tingkat stres yang tinggi dan kondisi mental juga kerap membuat seseorang lebih suka berpaling ke internet, menjadikannya obat utama selain berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, seorang istri yang tidak dapat mendapat perhatian dari suaminya berpotensi untuk mencari perhatian lain dari orang asing di internet. Lanjut ke respon otak. Dalam beberapa kasus kecanduan, muncul sebuah perasaan nikmat saat mereka terkoneksi dan dapat berselancar di dunia maya. Perasaan senang atau nikmat tersebut kemungkinan besar terkait dengan hormon endorfin yang dikeluarkan oleh hipotalamus otak. Hormon ini keluar saat seorang bahagia, seperti saat mengakses internet. Keluarnya hormon endorfin ini sendiri berbeda pada setiap orang, tergantung dari kebiasaan mereka. Oleh sebab itu, jika seseorang mulai terbiasa dengan kebahagiaan di internet secara berlebihan, terdapat kemungkinan bila dia kelak menderita IAD.
Selanjutnya, rasa malu berlebih. Rasa malu dapat diartikan sebagai perasaan tidak nyaman saat melakukan sebuah interaksi dengan orang lain atau ketika masuk ke segala hubungan sosial dengan masyarakat. Rasa malu yang kerap membuat seseorang mengeluh dari apa yang mereka cita-citakan, meningkatkan kecemasan hingga pikiran negatif. Seorang yang memiliki rasa malu tinggi saat melakukan interaksi di dunia nyata seringkali lebih nyaman saat berkomunikasi di dunia maya. Internet juga menawarkan sesuatu yang sulit didapat di dunia nyata, yakni profil anonim. Dengan menjadi anonim, seseorang dapat bebas berekspresi tanpa perlu takut identitasnya diketahui. Kemudian, sebagai sarana melarikan diri. Alasan yang keempat ini boleh dibilang sebagai gabungan dari masalah pribadi dan rasa malu berlebih. Saat kedua hal tersebut terjadi pada seorang netizen, maka dirinya bisa menganggap interaksi via dunia maya menjadi sangat berguna. Bahkan tidak sedikit orang dengan masalah berjibun menganggap forum-forum atau jejaring sosial sebagai sarana untuk relaksasi. Tanpa perlu disadari, jika motivasi untuk relaksasi tersebut bisa berkembang seiring dengan mengalirnya waktu, saat pengguna internet sudah terlanjur memiliki ikatan yang kuat, namun akun-akun serta pengguna lain, maka mereka sangat berpotensi untuk mengalami kecanduan internet. Lama-kelamaan mereka berpikir bila teman-teman online mereka dapat membantu mereka kabur dari segala masalah hingga memuaskan kebutuhan interaksi yang tidak mereka dapat di dunia nyata. Bahkan ada beberapa netizen yang sengaja membuat akun palsu lain untuk diajak interaksi. Selanjutnya, berbagai kemudahan instan bisa kita dapatkan di dalam internet dan media sosial. Bukan internet namanya, bila tidak menawarkan segala kemudahan, mulai dari game online hingga belanja online bisa dilakukan via internet. Misalnya, hanya dengan mengakses situs belanja online serta tambahan kemudahan online banking dapat membuat seseorang menjadi pecandu internet. Hari-hari pertama yang awalnya hanya melihat-lihat produk dalam katalog dapat berubah menjadi aktivitas penggalian produk-produk lintas online shop dengan harga paling murah dengan kualitas maksimal. Terkesan sepele memang, tapi saat ini diprediksi banyak netizen yang menjadi korban IAD akibat perubahan tren gaya hidup. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari informasi sebuah produk, termasuk menjelajahi forum-forum untuk mendapatkan harga terbaik. Sekilas, penyimpangan mental ini seperti shopaholic online yang akan dibahas oleh teman kelompok saya selanjutnya. Ciri-ciri orang yang sudah kecanduan internet adalah merasa bahagia apabila bisa mengakses internet dan merasa kesal, gelisah, tertekan dan marah apabila tidak mengakses internet. Tidak mampu mengatur penggunaan internet sehingga melupakan kewajiban yang harus dilakukan, serta menggunakan internet untuk hal-hal negatif. Orang yang mengalami adiksi internet akan mengalami penurunan kualitas fisik, contohnya problem visual, carpal tunnel syndrome serta obesitas yang dapat memicu terjadinya ketidakseimbangan hormonal dan metabolisme yang akan menggiring terjadinya serangan jantung prematur. Apalagi bagi anak remaja yang sudah ditunjang dengan adanya smartphone dan internet sehingga memiliki dampak negatif. Adiksi membuat anak mengalami kesulitan mengontrol emosi sehingga terjadi marah yang tidak terkendali bahkan sampai perilaku menantang. Gangguan sikap menentang atau dalam DSM-5 dikenal sebagai oppositional defiant disorder adalah suatu pola negativistik, permusuhan dan perilaku menentang yang terus-menerus tanpa adanya pelanggaran yang serius terhadap norma sosial atau hak orang lain. Dampak negatif internet terhadap pelajar yaitu sulit mengekspresikan diri di lingkungan nyata, sulit berkonsentrasi pada pembelajaran, pikiran yang melekat terus pada internet, menjadi lebih cuek, tidak peduli dengan pendidikannya, malas beraktivitas, kurang bersosialisasi dengan keluarga atau teman, malas beradaptasi dengan lingkungan, dan selalu akan memegang handphone. Membuang-buang waktu. Bukannya tidak boleh menggunakan media sosial. Namun jika secara berlebihan, maka sama halnya dengan menyia-nyiakan waktu luang. Misalnya, waktu kerja dan istirahat jadi terganggu. Menurunkan rasa percaya diri saat mengetahui teman di media sosial terlihat menikmati hidup mereka.
Bukan tidak mungkin kamu akan merasa tertekan dengan fakta itu karena hidup kamu tidak seperti mereka. Sayangnya, orang lebih mudah percaya melihat apa yang ditampilkan di media sosial tanpa menyadari kenyataan yang sesungguhnya. Percayalah, apa yang ada di media sosial tidak sepenuhnya benar dan bisa jadi hanya karangan belaka. Perubahan suasana hati. Seseorang yang mengalami kecanduan media sosial dapat mengalami masalah pada suasana hati, seperti perilaku, kognitif keadaan, dan emosional yang tidak stabil. Toleransi terhadap penggunaan media sosial juga dapat meningkat dari waktu ke waktu. Terakhir, konflik yang berhubungan dengan masalah interpersonal juga dapat terjadi karena penggunaan media sosial. Mengatasi seseorang yang mengalami ketergantungan, kecanduan memerlukan psikoterapi bahkan farmakoterapi untuk mengurangi tingkat adiksi dan dampak dialami. Ada 3 jenis terapi yang digunakan para praktisi psikiatri untuk menangani kasus adiksi. Antara lain, 1. Kognitif Behavior Therapy (CBT). Orang yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu, dia sudah mempunyai pola pikir tertentu. Untuk itu, CBT digunakan untuk memodifikasi pikiran-pikiran negatif agar dapat disubstitusi dengan pola pikir yang lebih positif. 2. Motivational Interview (MI). Metode ini lebih cocok bagi pasien para remaja dan dewasa muda. Mengingat pengambilan keputusan otonomi dalam terapi sepenuhnya ada di tangan pasien. 3. Terapi perilaku. Metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi lingkungan untuk menurunkan motivasi pasien untuk menghambat ketergantungannya. Salah satu contohnya, untuk pasien yang kecanduan gadget dan internet, perlu membuat rule. Misalnya menggunakan gadget hanya di area keluarga atau tidak ada wifi di kamar.